Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sela Syakila Syaputri. Kali ini kita akan membahas topik ke-8 tentang pengorganisasian. A. Pengertian organisasi. Menurut James D. Money, organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai suatu tujuan bersama. Sedangkan menurut Chester I. Bernard, memberi pengertian organisasi sebagai suatu sistem daripada aktivitas kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Adapun beberapa penulis menemukan bahwa ada 3 ciri dari suatu organisasi, yaitu yang pertama, adanya sekelompok orang, yang kedua, antara hubungan dalam suatu kerjasama yang harmonis, yang ketiga, kerjasama didasarkan atas hak, kewajiban atau tanggung jawab masing-masing orang untuk mencapai tujuan. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa organisasi dapat didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, organisasi dalam arti badan adalah sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai suatu atau beberapa tujuan tertentu. 2. Organisasi dalam arti struktur adalah gambaran secara skematis tentang hubungan-hubungan kerjasama. Dan yang ketiga, orang-orang yang terdapat dalam rangka usaha mencapai suatu tujuan. Apabila dilihat dari hakikatnya, organisasi dapat dibagi dalam 2 bentuk, yaitu yang pertama, organisasi yang statis adalah merupakan organisasi atau wadah di mana administrasi atau manajemen yang dijalankan atau dilaksanakan. Ini dapat berbentuk struktur organisasi. Struktur organisasi yang berupa bagan berisi penggarisan atau penetapan dari tugas, tanggung jawab, dan wewenang atas setiap fungsi yang harus dijalankan oleh orang-orang yang berada di dalam organisasi tersebut. 2. Organisasi yang dinamis merupakan perubahan atau gerak yang terjadi dalam organisasi tersebut secara terus-menerus atau proses manajemen di mana fungsi manajemen diterapkan atau dilaksanakan. Apabila ditinjau dari suatu pengertian organisasi dalam arti pola hubungan atau komunikasi yang terdapat di dalamnya secara sistematis, maka organisasi tersebut dapat pula dibedakan dalam 2 kelompok, yaitu A. Organisasi dalam arti formal. Organisasi formal merupakan sistem tugas, hubungan, wewenang, tanggung jawab, dan pertanggungjawaban yang dirancang oleh manajemen agar pekerjaan dapat dilakukan untuk mencapai tujuan. B. Organisasi dalam arti informal. Organisasi informal adalah suatu jaringan hubungan pribadi dan sosial yang mungkin tidak dilakukan atas dasar hubungan wewenang formal tetapi lebih berdasarkan pada kebersamaan seperti kepentingan perasaan, tugas dan pekerjaan, serta kegemaran. B. Bentuk-bentuk organisasi. Menurut pola hubungan kerja secara lalu lintas, wewenang, dan tanggung jawab, maka bentuk-bentuk organisasi ini dapat dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama, bentuk organisasi garis. Organisasi garis adalah bentuk organisasi yang tertua dan paling sederhana. Penciptanya adalah Henry Fayol dan Perancis. Sering juga disebut bentuk organisasi militer, karena digunakan pada zaman dahulu di kalangan militer. Adapun ciri-ciri bentuk organisasi garis. Yang pertama, organisasi masih kecil. Yang kedua, jumlah karyawan sedikit. Yang ketiga, spesialis kerja belum begitu tinggi. Adapun kebaikan dari bentuk organisasi garis, yaitu yang pertama, kesatuan komando terjamin dengan baik karena pemimpin berasa di atas satu tangan. Kedua, proses pengambilan keputusan berjalan dengan cepat karena jumlah orang yang diajak berkonsultasi masih sedikit atau tidak sama sekali. Yang ketiga, rasa solidaritas di antara karyawan umumnya tinggi karena saling mengenal. Keburukannya yang pertama, adanya kecenderungan pimpinan bertindak otokratis. Yang kedua, kesempatan karyawan untuk berkembang terbatas. Yang kedua, bentuk organisasi fungsional. Organisasi fungsional diciptakan F.W. Taylor di mana segelintir pimpinan tidak mempunyai bawahan yang jelas, sebab setiap atasan berwenang memberi komando kepada setiap bawahannya sepanjang ada hubungannya dengan fungsi atasan tersebut.
Dan ada pula kebaikan dan keburukan dari bentuk organisasi fungsional. Kebaikannya yang pertama, pembidangan tugas-tugas jelas. Yang kedua, spesialisasi karyawan dapat dikembangkan dan digunakan semaksimal mungkin. Yang ketiga, digunakan tenaga ahli dalam berbagai bidang sesuai dengan fungsi-fungsinya. Keburukannya yang pertama, karena adanya spesialisasi sukar mengadakan tour of duty. Yang kedua, para karyawan telah mementingkan bidangnya sehingga sukar dilaksanakan koordinasi. Yang ketiga, bentuk organisasi garis dan staf. Pencipta dan bentuk organisasi ini adalah Huntington Emerson. Adapun ciri-ciri dari bentuk organisasi garis dan staf. Yang pertama, dianut oleh organisasi besar. Yang kedua, daerah kerjanya luas. Yang ketiga, jumlah karyawannya banyak. Dan ada pula kebaikan dan keburukan. Yang pertama, pengambilan keputusan yang sehat lebih mudah dapat diambil karena adanya staf ahli. Yang kedua, perwujudan the right man in the right place lebih mudah dilaksanakan. Keburukannya yang pertama, karena karyawan tidak lagi saling mengenal, solidaritas sukar diharapkan. Yang kedua, karena rumit dan kompleksnya susunan organisasi, koordinasi kadang-kadang sukar diterapkan. 4. Bentuk organisasi staf dan fungsional. Bentuk organisasi staf dan fungsional merupakan kombinasi dari bentuk organisasi fungsional dan bentuk organisasi garis dan staf. Kebaikan dan keburukan dari bentuk organisasi ini adalah sama dengan kebaikan dan keburukan dari bentuk organisasi yang dikombinasikan. C. Prinsip-prinsip organisasi. Agar suatu organisasi dapat berjalan dengan baik, maka perlu kita perhatikan atau berpedoman pada beberapa asas-asas atau prinsip-prinsip organisasi sebagai berikut. Yang pertama, ada perumusan tujuan yang jelas. Yang kedua, ada pembagian kerja. Yang ketiga adalah delegasi kekuasaan. Yang keempat, tentang kekuasaan. Yang kelima, tingkat-tingkat pengawasan. Yang keenam, kesatuan perintah dan tanggung jawab. Yang ketujuh, koordinasi. Nah, mungkin untuk topik ke-8 tentang pengorganisasian mungkin cukup sampai sini. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah penyebutan kalimat atau nama seseorang. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.